untuk menyimpan yang namanya likuiditas supaya kita punya liquidity. Di sini gue nggak expect kalian orang yang super kaya ya. Ketika kalian udah jadi orang yang super kaya, misalnya kalian punya aset 100 miliar, kalian misalnya punya rumah 10 miliar, kalian bisa ngambil yang namanya home equity line. Rumah kalian bisa ambil lagi equity-nya keluar untuk menjadi cash. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu ya. Jadi fungsi cash untuk 99% orang yang nonton ini adalah untuk menjaga likuiditas. Ya, itu fungsi cash yang pertama. Fungsi cash yang kedua itu apa? Kalau untuk kalian semua, yaitu kebutuhan darurat. Jadi ini untuk kalian ngerti juga dalam memanage sebuah portofolio, memanage aset kalian ketika kalian mulai berinvestasi. Ini contohnya apa? Kita selalu bilang di sini 3-6 bulan, ya. Jadi misal kalian punya gaji 10 juta nih, gaji ya 10 juta. Ini kalian pengeluarannya 5 juta gitu. Misal kalau kalian ngomong gaji kalian 10 juta, pengeluaran kalian 10 juta, itu artinya gaya hidup kalian terlalu tinggi dan harus diturunin. Tapi ketika kalian punya ibaratnya pengeluaran 5 juta, kalian bisa simpan 5 juta, ya kan? Jadi minimal kalian punya dana darurat berapa? 15 juta, ya. Sampai 30 juta, ya. Apakah perlu lebih ketika kalian pengeluaran cuma 5 juta? Jawabannya enggak. Tapi ini masih tergantung ya, ketika kalian punya pekerjaan tetap, seberapa cepat kalian bisa mencari pekerjaan yang lain, ya. Cuman idealnya kalian bisa simpan 15-30 juta dan itu sudah cukup untuk posisi cash, ya. Dan fungsinya cash itu apa untuk orang-orang seperti ini? Jadi ketika kalian dipecat, ini kalian tidur lebih tenang, tidur tenang. Ya. Ini fungsi utama cash, ya. Fungsinya ini. Nah, kita akan bahas lalu kalau ini fungsi yang benar, ya. Ini benar nih. Fungsi yang salah dari cash itu apa? Ya, ini fungsi yang salah kita tulis di bawah sini. Fungsi yang salah dari cash adalah ini, nunggu koreksi. Kenapa? Karena kalau kalian adalah ekonom terjago di dunia sekalipun, tidak bisa kalian time the market, nanti akan gue jelaskan. Gitu. Kita ngomong by data, fakta, dan angka. Ya, mau kalian time the best, kalian nggak akan bisa time the market. Kenapa? Karena ketika kalian nunggu koreksi, kalian kehilangan 20 hari terbaik dalam setahun di market, kalian kehilangan 50%, ya, dari total expected return yang kalian akan dapatkan. Ya, jadi misalnya S&P itu bisa return 11% per tahunnya. Ketika kalian kehilangan 20 hari terbaik, returnnya akan hilang dalam 50%. Gitu, signifikan. Dan apakah kalian bisa time 20 hari terbaik? Gue rasa nggak mungkin. Gitu, gue pun nggak bisa. Ya, dan ini nggak ada yang bisa. Makanya, paling terkenal adalah time in the market. Waktu kalian di dalam market itu lebih baik dibanding waktu kalian nggak di dalam market. Ya, jadi pertanyaannya ketika kalian punya uang, ya, ini udah tercapai dana daruratnya, kalian bisa tidur tenang, kalian punya likuiditas. Jawabannya adalah fungsi cash di portofolio kalian sudah cukup. Karena Warren Buffett pernah